Oke teman-teman, di video yang keempat ini kita akan belajar untuk mengoptimalkan si RAM-nya. Disclaimer dulu ya teman-teman, ini hanya berlaku di HP Samsung. Saya tidak tahu kalau di HP-HP yang lain ya, Realme, Xiaomi, Oppo, apakah ada fitur ini. Tapi yang mudah-mudahan ada ya. Kalau ada ya bisa ikuti video ini. Kalau tidak ada ya saya sebelumnya minta maaf karena kami cuma punya satu HP untuk monitoring. Oke, langsung saja kita masuk ke pengaturan. Ops, terlalu cepat ya. Kecepatan bicara 28%. Default. Oke, kita pilih pengaturan. Bacaan, digital, gambar, data info, setting, pengaturan, baris 1, pengaturan. Lalu cari perangkat. Pengaturan, telusuri tema. Akun dan go. Perawatan perangkat, Ya, penyimpanan perawatan memori perangkat. aplikasi, Nah, di perawatan sampingnya ya. perangkat, penyimpanan memori Perawatan perlindungan perangkat, aplikasi, Kita klik perawatan perangkat. perawatan Nah, di perangkat, sini teman-teman, yang teman-teman lakukan adalah cari memori. laporan baterai, memori 2,6 GB tersedia, Kita klik. 4 memori, Nah, setelah teman-teman klik memori, geser ke kanan, cari. memeriksa, 4 dicadangkan, kosongkan memori HP SSKG, Nah, ini. 4,8 GB garis miring 8 GB digunakan. Nah, jadi memori yang terpakai adalah 4, sekian GB dari 8 GB ya. Jadi memori saya ada 8 GB, sudah terpakai 4 sekian GB gitu. Giga ya. Jadi kita optimalkan supaya dia mulai menurun. Kosongkan memori dengan menghentikan aplikasi HP SSKG plus 1,6 GB. Nah, ini Tombol. hapus SKG atau hapus sekarang di sini 1, sekian giga gitu. Jadi ya kalau kita klik ini maka otomatis si RAM-nya bisa optimal. Jadi tadi hanya 4, sekian, dia akan jadi turun jadi naik jadi 5 gitu sekian, turun jadi 3 gitu. Jadi penyimpanannya lebih lega gitu. Setelah teman-teman lakukan ini, maka diklik saja, dia akan langsung jalan menitnya seperti ini. Memori. Nah, dia akan jalan Membersihkan. ya. Itu dia akan membersihkan. 67%. Ini ya, jalan seperti 2,6 GB tersedia. ini. Nah, itu lihat geser ke kanan. 3,5 GB tersedia. Nah, itu 3,5 GB tersedia. Jadi dia turun gitu teman-teman. Jadi dia turun dari 4 GB turun ke jadi 3 GB. Jadi yang terpakai 3 GB, jadi turun 1 GB. Nah, setelah teman-teman lakukan ini, kembali lagi sekali. Perawatan perangkat. Mana teman-teman pilih Cari. baterai. Perawatan memori, penyimpanan, baterai, Kita 8 klik baterai, Baterai. lalu geser ke kanan. 870 pengisi hemat non batas perlindung non aktif HR ini terakhir di HR ini non aktif perlindungan baterai batas penggunaan latar belakang Nah, kita klik batas penggunaan latar belakang. opsi batasi nonaktifkan JGNPRN aplikasi nonaktif. Nah, kita 0. pilih aplikasi nonaktif. Aplikasi Geser ke nonaktif. kanan. Tambah aplikasi. Tambah Tombol. aplikasi. Batal. Jadi carilah aplikasi perangkatnya teman-teman yang tidak teman-teman gunakan, matikan aja, centang aja, lalu pilih nonaktifkan. Contoh ya. Tidak dicentang. Kotak centang. BR Imo. Contoh aplikasi ini aja. Tambah. Tombol. Tidak dicentang. Kotak centang. Semua. Nah, jangan semua lah. Tidak dicentang. Kotak centang. Galeri. Nah, contohlah galeri, kita klik. Dicentang. Nah, kemudian dapat sudut kanan atas, pilih. Tidak dicentang. Tidak dicentang. Kotak centang. File Manager Plus. Tidak dicentang. Kotak centang. File. Dicentang. File aja lah. BR Imo. Nah, kemudian Tidak geser ke kiri. Tidak dicentang. 2 dipilih. Oke, 2 dipilih. Tambah. Tombol. Kalau teman-teman klik tambah, otomatis ini nanti akan 2 item ditambahkan. Opsi lain. Aplikasi nonaktif hanya sesekali. Pengguna ditambahkan. File. Baru. Jadi- Galeri. Baru ditambahkan. Nah, jadi adanya 2 aplikasi yang saya tambahkan. Kalau teman-teman tidak pakai lagi, jadi otomatis aplikasi ini tidak akan berjalan gitu. Nah, setelah teman-teman seperti ini, klik seperti Batas penggunaan sudah mengaktifkan. Coba cek juga perangkat lunaknya. Navigasi. Batas. Opsi lain. Batasi. Nonaktif. JG. Aplikasi tidur pulas. Kembali dulu. Baterai. 870. Pengisian daya penuh. Kembali lagi. Cari. Opsi luar biasa. Navigasi. Penyimpan. Baterai. Luar. Opsi. Laporan. Cari. Navigasi. Perawatan perangkat. Navigasi. Opsi. Luar. Laporan. Baterai. Penyimpanan. Perlindungan. Performa. Optimal. Perawatan. Pembaruan.
Mode Ini ya. pembaruan perangkat Pembaruan lunak. perangkat lunak kita klik. Pembaruan Kemudian perangkat geser ke lunak. kanan Pembaruan sekali. unduh dan install. Nah, kita Terakhir klik diperiksa unduh dan pada install. 2. Tidak dapat mengunduh pembaruan. Nah, kenapa tidak dapat mengunduh pembaruan teman-teman? Karena saya pakai perekam layar ya. Jadi dia berpengaruh ternyata. Nah, kalau teman-teman tidak pakai perekam layar, teman-teman tinggal unduh dan install, kita klik, nanti geser ke kanan dia akan mendownload. Nanti di situ akan ada pemberitahuan unduh versi Android sekian, unduh saja. Lalu teman-teman akan menitnya akan jalan. Setelah sukses dia akan minta install, dia juga akan jalan dan posisinya dulu mati ya teman-teman. Tiba-tiba langsung mati HP-nya. Jangan diganggu-ganggu, usahakan sebelum menginstal pembaruannya dicek dulu baterainya. Lalu jangan diganggu-ganggu teman-teman, jangan diganggu-ganggu. Kalau sudah diinstal biar aja dia mati sendiri, nanti akan menyala secara otomatis gitu. Makanya penting menggunakan kalau dia sudah menyala sudah lama gitu, biasanya kan tergantung proses jaringan ya teman-teman. Kalau jaringannya kuat ya otomatis cepat juga selesainya untuk downloadnya. Tapi kalau jaringannya lambat ya sabar-sabar aja gitu. Nah, kalau sudah teman-teman sudah cukup lumayan menunggu dan tidak mau menyala ya perlu menggunakan gestur untuk mengaktifkan talkback-nya. Gitu. Jadi ini langkah-langkah untuk mengoptimalkan perangkat atau membersihkan file-file dan membersihkan dan merawat HP Android kita. Ini teman-teman perlu juga merawat HP-nya ya supaya lebih si perangkat ini lebih bertahan lama ya. Nah, setelah teman-teman juga rawat HP-nya secara sistem, rawat juga HP-nya secara fisik. Kalau bisa teman-teman beli tisu basah yang alkoholnya rendah ya. Jadi bisa untuk bersihkan layarnya, bersihkan pinggir-pinggirnya ya. Kalau memang mau sedikit kerak-kerak layarnya ini bisa. Nah, ini juga jadi pertanyaan, Bang, apakah itu berpengaruh ya kalau kita geser-geser HP-nya gitu? Ya, karena banyak kerak-kerak di layarnya ya teman-teman. Kan tangan kita kan kotor ya. Jadi tangan kita kotor, kita selalu pegang mungkin kotoran-kotoran dan kita sentuh layar. Jadi dia itu mengganggu screen-nya ya, atau mengganggu si layarnya waktu kita geser. Maka kenapa setiap minggu itu saya selalu bersihkan HP saya menggunakan tisu basah. Atau tidak ya bisa pakai minyak kayu putih atau minyak telon. Dan gunakan juga pengaman-pengaman ya seperti softcase atau anti gores supaya untuk melindungi posisi layarnya dari benturan atau dari percikan air. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya ajarkan pada kesempatan sore hari ini. Tunggu aja video-video selanjutnya.